rutin kita masukkan di grup, ya. Kalau berkenan masuk di grup biar nanti sekali info lebih gampang, ya. Nah, saya khawatir kalau langsung masuk grup sungkan karena ada berapa itu yang saya pengen ikut terus dimasukin grup, tidak jawab, terus lama-lama itu nggak enak, ya. Nah, makanya saya tidak masukkan ke grup, tapi kalau nanti sudah berkenan, monggo. Kalau saya ingin masuk grup, boleh kita masukin ke grup, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membahasnya ada tentang renungan kematian. Pertanyaannya, ya. Coba sekarang Bapak Ibu jawab. Kalau lapar kita itu harus nyiapin apa, Bu, Pak? Kalau lapar, makanan, ya. Kalau panas gini pengennya nyiapin apa? Es, ya, AC gitu. Kalau hujan, payung, jas hujan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mau menghadapi sakaratul maut, itu persiapannya apa, Pak? Hah? Pasrah katanya, ya. Ayo, kira-kira harus nyiapin apa itu? Kita kalau mau pulang kampung, ya, mau mudik pas lebaran tuh, kira-kira kita siapin itu apa? Bekal, ya, bekal oleh-oleh, masya Allah. Itu kalau nyiapin itu bisa berbulan-bulan, terus bawa dus segala macam gitu, ya. Dan itu luar biasa kita nyiapin. Tapi ketika kita mau pulang kampung, kembali kepada Allah, kita itu jarang mempersiapkan. Kira-kira benar nggak benar? Ya. Nah, kenapa kok kita harus mempelajari ini? Kok harus tahu ilmunya? Karena kita itu banyak lalai, itu satu. Yang kedua, karena yang namanya kematian itu tidak memandang umur, enggak. Jadi ada yang meninggal itu masih muda banget, ada. Yang kemarin tuh Mas Nizar itu ibunya meninggal 3 harinya itu ponaannya itu masih SMP dan tidak sakit, ya. Nah, Mas Nizar sekarang masih acara, katanya nanti kalau selesai meluncur gitu, ya, pengen ikut juga. Kemudian ada yang sepuh seperti bapaknya Bu Dania, masih ingat apa enggak? Yang ikut-ikut umroh mungkin masih ingat, ya. Ada juga yang muda-muda, ya. Kalau yang muda-muda itu seperti Pak almarhum Pak Gatot, suaminya Bu Diana, itu masih umurnya 38 tahun, ya. Kemudian suaminya Mbak Dewi, ya, itu juga masih muda, 40-an. Yang kedua, meninggal itu juga tidak ada tahu sebabnya. Tidak ada orang yang sehat meninggal, ada kan? Ada. Ada juga orang yang harus pakai jalur sakit dulu, gitu, ya. Dan sakitnya macam-macam. Ada yang sakitnya harus di rumah sakit, sakitnya harus di rumah. Nah, karena kita itu nggak tahu, gitu, ya, sebabnya nggak tahu, kapan mau meninggal kita juga nggak tahu, maka Allah itu menyuruh kita untuk mempersiapkan diri, ya. Nah, kalau di surat Al-A'raf ayat 34 dalilnya, gitu, ya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap orang, gitu, ya, setiap yang bernyawa, setiap umat itu ada waktu ajalnya. Kapan ajalnya tiba, maka dia nggak bisa memajukan, nggak bisa memundurkan, nggak bisa, gitu. Makanya ada orang yang ketika sakit, gitu, ya, sudah lama sakit, ya Allah, ambil saya sekarang aja. Kalau belum jatahnya, itu belum meninggal, ya. Tapi ada juga orang, ya Allah, nanti kalau bisa 100 tahun lagi, malah sekarang, gitu, ya. Ada. Kenapa? Karena kalau sudah ditetapkan oleh Allah, maka ketetapan itu langsung selesai. Dan siapa yang mengambil, mencabut nyawa adalah malaikat maut. Malaikat maut nanti datang, dan datangnya itu nggak ngasih tahu kita. Ngasih taunya itu yang hidup hanya dikasih tahu seperti urutannya, kayak apa namanya? Seperti tanda-tanda.
Makanya ada orang yang ketika mau meninggal itu 100 hari sebelum meninggal itu sudah ada tanda. 40 hari sebelum meninggal itu ada tanda. Bahkan seminggu sebelumnya sudah ada tanda. Biasanya kalau seminggu sebelumnya ini yang sakit itu sembuh, gitu ya. Bahkan 3 hari sebelumnya biasanya yang tadinya sakit koma tiba-tiba seger, bisa sehat, bisa sadar, bisa berkomunikasi, minta makan, minta ini segala macam. Dan itulah tanda-tanda yang paling dekat. Nah, kita yang hidup kadang kita mengerti, kadang juga tidak. Makanya kalau nggak ngerti cuma ya Allah, baru kemarin kita ngobrol ternyata sudah dipanggil sama Allah. Maka kenapa kita diperintah untuk mempersiapkan renungan kematian ini biar kita lebih paham. Yang kedua, kenapa sih kok kita harus belajar bab merenung soal kematian? Rasulullah bersabda, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Kenapa kok begitu? Karena dengan mengingat kematian, maka setiap saat dia dilindungi oleh amalan. Jadi mengingat itu amalan. Makanya yang diingat semua adalah amal soleh yang dikerjakan. Nah, itulah orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, cari uang, bukan. Orang yang cerdas cuma satu, adalah orang yang mengingat kematian, ya. Nah, yang kedua, kalau orang yang mau meninggal, terus rasanya meninggal itu seperti apa, ya? Kalau kita pengen tahu rasanya meninggal, kita susah. Saya juga nggak bisa cerita, kecuali Rasulullah yang memberikan gambaran. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu bertanya kepada, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian di tengah perjalanan ketemu ada surga dan neraka. Dan di sana Rasulullah ditunjukkan orang-orang yang ketika yang sudah meninggal, gitu ya. Kemudian bertanya sama Jibril, wahai Jibril, terangkanlah olehku bagaimana rasanya ketika meninggal dunia. Maka Jibril menerangkan, orang yang meninggal dunia itu, sakaratul maut itu seperti ditusuk 300 pedang. Masya Allah. Kira-kira sakit apa enggak? Di hadis yang lain, seperti kulit kita ini dikuliti hidup-hidup. Jadi kulitnya itu dikelupas hidup-hidup. Itu saking sakitnya. Makanya Rasulullah ketika dipanggil sama Allah, sakaratul maut, itu doanya sama Rasul, ya Rasul, ya Allah, ketika sakitnya seperti ini, timpakanlah sakitnya hanya kepadaku, jangan pada umatku, karena saking beratnya. Ujian sakit ini luar biasa ketika sakaratul maut. Maka Bapak Ibu, kalau kita sakaratul maut, apa yang harus kita persiapkan? Orang yang sudah meninggal, maka dalam hadis itu disebutkan begini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Saya bacakan terjemahnya karena panjang banget hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat datang dari langit dengan wajah putih bersih, ya. Corona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga serta hanut atau wangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata mandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya, ya. Rohnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar rohnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya, dan jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja. Untuk mereka ambil dan diletakkan kain kafan dan handuk tadi dari jenazah, semerbak aroma mis terwangi yang ada di bumi. Jadi kalau ada yang meninggal itu Pak, makanya ada orang yang sakaratul maut,
ketika meninggal dunia, sesungguhnya ada malaikat itu datang, kemudian malaikat maut mencabut ruhnya. Mulai dari mana? Dari kaki. Kakinya makanya langsung dingin. Makanya pegang kakinya sekarang. Kalau kaki kita itu dingin, nah itu ya tanda-tanda. Siapa tahu malaikat mautnya ada, ya. Kalau itu sudah dingin, maka naik. Dan ketika rohnya akan jalan, maka mata orang yang sakaratul maut ini dia membelalak, mengikuti yang namanya jalannya ruhnya ini. Makanya ada orang ketika sakaratul maut jalan. Kalau dia berdiri, ada berapa video yang di media sosial, ya. Ada yang lagi sakaratul maut, ketika dia berjalan, lagi berdiri, dia muter. Kenapa? Rohnya diangkat. Dan ketika itu baru jasadnya jatuh kalau lagi berdiri. Nah, ketika rohnya ini diangkat oleh malaikat maut, ada malaikat yang lain membawa yang namanya kain kafan dan juga wewangian hanut. Makanya ada yang jenazah itu kok wangi banget, bener? Nah, berarti itu jenazah orang yang alim, orang yang punya amalan lebih banyak. Masya Allah. Dan itu susah untuk digambarkan. Makanya ada berapa orang yang ketika sakaratul maut itu kenapa harum sekali jasadnya, masuk ke liang lahat juga masih harum. Kenapa? Karena harumnya ini dikasih oleh malaikat yang dibawa dari surga, namanya hanut. Nah, itu kalau kita orang mukmin. Lantas kalau orang yang tidak Islam bagaimana? Orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka malaikat maut ini datang, langsung dia mukul. Nah, rasa pukulan ini itu bagi kita yang tidak kena sakaratul maut, kita nggak bisa merasakan. Tapi bagi orang yang dipukul yang lagi sakaratul maut, itu seperti hantaman yang sangat-sangat dahsyat. Dan malaikatnya akan menyampaikan, keluarlah kamu dari jasad orang ini. Dari jasad, maka rohnya langsung diambil begitu saja. Nah, itu kalau orang yang tidak mukmin. Yang ketiga sekarang, ketika orangnya, ya, jasadnya ini, nah monggo, pokoknya diatur dulu duduknya, ya. Tepet-tepetan nggak apa-apa, Pak Joko, monggo. Sekarang, kalau orang jasad yang sudah meninggal, ya, ketika dia mau dibawa kerandanya menuju ke peristirahatan di kuburan, maka orang yang jasad tadi yang meninggal itu ada dua. Kalau dia orang mukmin, dia akan menyampaikan berbeda ketika kerandanya ini diangkat. Di hadis Bukhari, nah ini saya sampaikan terjemahannya karena panjang juga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah itu telah diletakkan dalam usungan dan orang laki-laki membawa di atas leher-lehernya, diangkat ke kubur, maka jenazah itu kalau soleh dia berkata, dahulukanlah aku, dahulukanlah aku. Maksudnya disuruh segera, tolong segerain saya gitu. Makanya kenapa di Islam itu mengajarkan kita nggak boleh menahan orang yang sudah meninggal untuk berlama-lama tidak dikuburkan. Kenapa? Kalau dia orang soleh, dia itu pengennya buruan ke kuburan gitu. Karena di sana sudah ditunjukkan apa pahala yang akan diterima. Ya. Jadi orang-orang yang soleh itu kalau banyak amalannya, ketika sakaratul maut sudah ditunjukkan sama malaikat amalan pahala yang akan diterima. Makanya ada satu kisah, pernah dengar ceritanya, saya lupa saya pernah cerita apa enggak, yang sahabatnya Rasulullah setiap sholat itu selalu bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Sholatnya ini spesial, hanya di pojokan itu aja softnya, ya. Nah, di soft paling pojok. Suatu ketika pas subuh, bapak ini nggak datang gitu. Akhirnya Rasulullah ini bertanya, wahai sahabatku, tunggu dulu, ini sudah mau komat.
Ketika mau komat, tunggu sebentar, ada satu nih yang belum, yang biasa di sini. Ditunggu, ternyata kok nggak datang-datang. Sudah keburu mau siang subuhnya. Maka Rasulullah memerintahkan, ya sudah kamu komat dah. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, apakah kamu kenal di antara yang ada sama sahabat kita yang paling pojok sini? Oh kenal ya Rasulullah, saya tahu rumahnya. Tolong antarkan saya menuju rumahnya. Ketika datang ke rumahnya, habis sholat subuh itu beberapa sahabat ikut sama Rasulullah. Jalan dari Masjid Nabawi menuju ke rumah orang ini, jalannya jaraknya 3 jam. Oh, Masya Allah, ini untuk sholat biar bisa jamaah sama Rasulullah. Itu jalan berapa jam? 3 jam. Jalan kaki. Sampai-sampai itu sahabat-sahabat yang lain, ya Allah, ternyata ini jauhnya kayak gini. Lah saya ini deket tapi nggak pernah ke masjid gitu ya. Terus pakai motor pula gitu ya. Tapi kok ini sahabat ini luar biasa. Kemudian sampailah di rumah itu, Rasulullah bertanya sama istrinya, kenapa wahai fulan kok nggak sholat ke masjid? Istrinya menyampaikan, ya Rasulullah, sungguh suami saya beberapa saat yang lalu sudah meninggal dunia, maka nggak bisa sholat bersama engkau. Lantas apakah ada wasiat? Ada ya Rasulullah. Dia tadi teriak sebelum meninggal sakaratul maut yang pertama, kenapa nggak lebih jauh gitu. Yang teriak kedua, kenapa nggak yang lebih baru? Yang ketiga, kenapa nggak semuanya? Nah ya Rasulullah, tolong terangkan wasiat suami saya sebelum meninggal. Nah kemudian Rasulullah menerangkan, kenapa nggak lebih jauh? Sesungguhnya setiap orang yang beriman, orang soleh, ketika sakaratul maut Allah tunjukkan dulu pahalanya amal soleh yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia sholat sejauh 3 jam jalan menuju masjid. Tuh, 3 jam jalan. Jadi kalau subuh jam 4, berarti kalau dari rumah itu jam berapa tuh? Jam 1, Masya Allah ya. Itu menyangka orangnya ini bilangnya apa? Kenapa nggak lebih jauh? Karena malaikat menunjukkan, ini loh kamu akan dikasih pahala di surga nanti. Dan itu pun orang ini masih merasakan, kenapa rumah saya nggak lebih jauh dari 3 jam ini ya Allah. Masih nyesel. Tuh, betapa pahalanya karena jauhnya ini amal. Itu nomor 1. Yang kedua, kenapa nggak lebih baru? Suatu saat suamimu pernah, karena musim dingin, kalau di Madinah itu musim dingin biasanya sampai nusuk-nusuk, dan suamimu menggunakan 2 baju. Baju yang pertama itu yang di dalam, baju yang lebih baru. Kemudian karena dingin pakai jubah yang kedua, tapi jubah yang kedua ini yang jelekan. Habis itu di tengah jalan ketemu orang yang lagi kedinginan. Karena kedinginan, maka dibukalah jubahnya yang jelek, dikasih kepada orang yang kedinginan ini. Dan Allah tampakkan pahalanya, balasan ketika dia memberikan bantuan atas baju yang jelek itu. Makanya dia bilang, kenapa saya nggak kasih yang lebih baru gitu ya. Nyesel. Padahal yang jelek saja sudah dikasih pahalanya luar biasa. Makanya dia pengen buruan terima kenikmatan. Yang ketiga, kenapa nggak semuanya ya? Suatu saat suamimu pernah membawa yang namanya roti. Di tengah jalan ketemu sama pengemis, dia kelaparan. Dia bilang apa? Wahai Tuhan, wahai fulan, kasih saya makanan karena saya ini lapar banget. Terus karena dia bawa 1 roti, dibelahlah dia, dibagi 2 rotinya ini. Dan ketika memberikan roti ini yang sebagian saja, Allah tampakkan pahalanya amal solehnya ini luar biasa. Maka orang yang lagi sakaratul maut ini, dia bilang, kenapa saya nggak semua ya Allah, rugi saya. Padahal itu roti, kalau saya semua pasti saya lebih banyak lagi. Jadi teriakan 3 kali ini wasiatnya karena amal soleh yang pernah dilakukan. Maka Bapak Ibu, orang yang mau sakaratul maut
banyak sesungguhnya kalau orang-orang soleh itu dia sudah disiapin tuh, ditunjukin. Makanya ketika keranda mau dibawa ke kuburan, dia langsung bilang, dahulukan saya gitu. Maksudnya percepat, jangan lama-lama, saya ngapain didiemin gitu ya. Tidak boleh lama-lama. Kemudian dia minta disegerakan ditanam karena sudah amat rindu dengan rahmat dan kenikmatan di alam kubur. Tetapi kalau jenazah itu bukan orang soleh, nah ini kalau bukan orang soleh bedanya. Dia berkata, aduh celaka tubuhku, kemana engkau akan membawa tubuhku ini? Suara jenazah itu dapat didengar oleh seluruh benda, termasuk makhluk hidup apapun kecuali manusia. Ya, nah di hadis ini disebutkan dia didengar oleh segala macam benda melainkan manusia. Sebab seandai kata ia mendengarkannya, tentulah ia akan mati sekalian. Maksudnya mati itu saking kaget teriakan dari si mayit ini. Nah untungnya kita itu nggak dengar ya. Kalau dengar kita ikut mati karena saking takutnya itu kalau orang yang tidak soleh. Nah sekarang pertanyaannya Pak Bu, kira-kira kalau kita menghadapi sakaratul maut itu ngeri apa enggak? Takut apa enggak? Takut. Tapi kita yang ditakut itu sebenarnya pas matinya, pas sakaratul mautnya, atau setelahnya? Semuanya ya. Semuanya apa aja? Wes ragus ya. Iya, semuanya takut. Mulai dari mana? Dari sejak kita menghadapi sakaratul maut. Kalau kita baca hadis ini, Masya Allah, kita itu jadi merasa harus ngapain yang harus kita persiapkan, gitu ya. Nah, sekarang ada 3 yang mengikuti jenazah, ya. Di hadis Muslim, yatba'ul maita salasa. Ada 3 yang mengikuti mayit ketika menuju ke alam kubur. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ada 2 yang nanti pulang, 1 nanti dia terus jalan barengan sama si mayitnya ini. Jadi ada 2 yang jalan balik, yang 1 menemani. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang 3 itu apa saja? 1 ahluhu, keluarganya, ya. Wa maluhu, mal, hartanya, ya. Yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Jadi ada 3. 1 ahluhu, keluarga. Keluarga ini nganterin sampai di kuburan. Mbok yo dia istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya. Begitu sudah dikubur, nggak ada yang mau ikut dikubur, ya. Bener ya? Pasti langsung pulang. Moh aku wis gitu ya. Itu langsung pulang dia. Yang kedua adalah hartanya. Harta itu apa? Harta itu adalah misalnya nih kendaraan, ya. Dia juga akan pulang tuh. Nggak ada itu mobil, motor langsung kubur jadi satu, enggak. Dia juga pulang. Yang terus akan bersama si mayit adalah amalnya. Maka amal ini nanti akan berubah menjadi wajah tampan sekali. Dan si mayit di dalam kubur tidak merasa sendirian kalau punya amal soleh. Makanya banyak-banyaklah beramal soleh. Kita rumah kita segede ini, kalau kita pas pengajian ini umpel-umpelan gini, nyesek apa enggak? Hah? Nyesek ya? Nyesek, ngumpel-umpelan sih Pak. Kalau bisa apa tempatnya dilebarin gitu ya. Kalau pas apa di lapangan kalau bisa longgar pengajian. Kalau pas kita duduk seperti ini, nyesek rasanya hanya satu kotak penuh dengan banyak orang. Kita di rumah yang gede, kamar yang gede ya, 3x2 gitu ya, itu udah merasa kok kamar saya sempit banget gitu ya, penuh dengan barang. Nah pertanyaannya, ketika kita nanti masuk di alam kubur, luasnya hanya berapa kira-kira itu?
hanya 1 meter kali 2, ya. Itu aja udah. Terus kalau kita lihat ketika si mayit masuk ke rumah kita terakhir, itu nggak ada teman, nggak ada pakai lampu. Terus ini panas Pak, boleh kayak kipas gitu ya, kayak AC, nggak ada. Semuanya berdiri sendiri, dan itulah maka di dalamnya ada 2, ada siksa dan nikmat kubur. Kalau orang yang beramal solehnya banyak, maka dia akan menikmati nikmat kubur. Nikmat kubur apa? Kuburannya itu kayak lapang gitu. Rasulullah itu menjelaskan lapang dia, tidak ada itu yang sempit. Yang kedua, dijauhkan dari siksa kubur. Maka ada orang yang baru saja dikubur karena dosanya banyak, terus tiba-tiba harus diotopsi. Begitu dibuka kembali, belum ada kira-kira 1 hari, ternyata mukanya ini, jasadnya sudah hitam gelap. Kenapa? Seperti dibakar. Berarti ada siksa kubur nyata apa enggak? Nyata. Cuman kalau diceritain itu kadang orang, itu enggak, mana ada gitu. Ada berapa yang saya baca itu malah kuburannya digali. Setiap kali digali keluarlah ular. Dan ular ini selalu di setiap kali diusir dia balik lagi. Hanya di tempat yang liang lahat itu. Akhirnya di tempat kuburan itu yang penggali kuburnya bilang apa? Coba gali tempat lain, digalilah, buat lubang lagi. Begitu dibuat lubang, ternyata di situ ada lagi ular. Dan akhirnya semuanya ustadz-ustadznya menyampaikan, ya sudah, kalau dikuburkan. Begitu mayatnya ini dimasukkan, ular itu tidak mengganggu orang yang menguburkan, nggak ganggu, ya. Dia itu hanya pengen menggigit si mayitnya, masya Allah. Berarti itu yang kelihatan tuh Pak, siksa kubur itu nyata adanya. Maka yang paling bagus kita harus mempersiapkan. Yang pulang 2, keluarga sama harta. Kira-kira harta itu akan dibawa mati apa enggak? Enggak. Kalau harta yang bawa mati itu yang gali kubur yang repot, ya. Ada motor, ada ini repot itu, susah. Yang kedua, keluarga. Keluarga juga akan pulang. Enggak ada yang mau tuh. Kalaupun toh mau nemeni, itu pasti tidak mau di dalam, ya. Kira-kira benar apa enggak? Iya, di atasnya aja gitu. Dan ketika langkah kaki yang terakhir gitu ya, 4 langkah setelah yang takziah terakhir itu, maka malaikat mungkar nangkir langsung menanyakan si mayit. Nah, pertanyaannya sudah dibocorin sama Rasulullah. Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Ya. Pak, aku wis hafal di dunia, tapi kalau pas ujian beneran kira-kira bisa jawab apa enggak? Belum tentu Pak, bener apa enggak? Kita aja waktu sekolah gitu ya, terus dihafalin gitu, bolak-balik hafalin. Pas ujiannya itu nggak bisa itu, padahal ya keluarnya sama pertanyaannya. Maka kenapa sih kita orang muslim diperintahkan untuk mempersiapkan diri? Nah, cara mempersiapkannya gimana? Nih, sekarang amal persiapannya Pak, ya. Nomor 1, perbanyaklah zikir. Nah, ini zikir ini dahsyat luar biasa. Zikir yang paling gampang itu apa? Mengajarkan begini. 1, zikir itu namanya az-zikra, ingat pada Allah. Zikrullah, mengingat pada Allah. Makanya kita itu Islam selalu kalau doa pasti ada Allahnya. Kira-kira benar apa enggak? Mau makan, doanya apa? Allahumma barik lana. Itu Allah, ya kan? Bangun mau tidur, bismika Allahumma. Ada Allahumma-nya, ya. Kita mau pergi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Oh, ada Allahnya. Jadi kita disuruh mengingat terus. Nah, namanya zikrullah. Itu nomor 1. Yang kedua, zikir yang paling baik itu caranya gimana? Pak Bu, jasad kita itu anggap kayak tempat, ya, kayak botol, kayak cawan, kayak piring, kayak mangkok.
maka ada tuntunannya. Bersihkanlah dulu cawan pribadi diri kita, jasad kita, dengan cara apa? Istighfar. Maka itu nomor satu, membersihkan. Perbanyak istighfar. Rasulullah itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Maksum, maksum itu nggak punya dosa, nggak punya salah. Sudah terhindar tuh, ditutup sama Allah. Setiap kali mau berbuat yang nggak baik sudah dibersihkan. Makanya Rasulullah itu ketika umur 5 tahun belah dadanya, hatinya dicuci sama air zam-zam oleh siapa? Malaikat Jibril. Biar hatinya bersih, itu udah dari bayi itu, umur 5 tahun. Remaja, dia lagi banyak orang kafir Quraisy ngajak mabuk-mabukan. Rasulullah ini sama, ini namanya diajak, nomnya gitu ya, nomnya, bahasa mudanya. Begitu mau diajak, dibuat pingsan sama malaikat Jibril. Nah, akhirnya dia dijauhkan tuh, nggak jadi mabukan, nggak jadi kumpul sama orang-orang yang nggak baik, orang-orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah itu sudah dijaga luar biasa. Itu pun Rasulullah masih istighfar. Sehari itu berapa kali? 100 kali. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita istighfar berapa kali, Bu, Pak? Habis sholat berapa kali? Hah? Ya, 3 kali aja, Pak, ya. 3 kali wis ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu habis sholat kalau 3 kali, kita 5 kali sholat berarti berapa kali cuman? 15 kali ya. Nah, istighfar itu adalah salah satu amalia untuk bisa membersihkan bejana kita. Kenapa? Karena kita ini, diri kita ini harus bersih dulu, baru bisa diisi dengan amalan yang baik. Makanya itu salah satu pertaubatan itu adalah amalannya istighfar. Nah, Bapak Ibu kalau bisa perbanyak istighfar, insya Allah jadi bersih ya. Istighfarnya yang pendek, ayo kita bareng-bareng istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pendek ya. Nek pendek gini kira-kira gampang apa enggak? Gampang, tapi saking gampangnya susah ngerjakan. Kira-kira bener apa enggak? Gampang gitu. Coba, kalau yang lebih panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang lebih panjang. Nah, jenengan mau pilih yang mana aja boleh, bebas. Gimana caranya, kapan waktunya, bebas. Rasulullah mengajarin ini namanya lafal untuk kita selalu membersihkan itu kapan saja. Jadi kalau kita sempat pas kita lagi jalan, pas kena macet, pas ada apa aja. Kalau Rasulullah setiap kali ke majelis, ya ada majelis seperti ini, gitu ya, majelis dzikir, ada kumpul-kumpul, itu istighfar juga. Nah, istighfarnya yang Rasulullah ajarkan kalau Rasulullah itu di majelis dzikir. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu 100 kali Rasulullah bolak-balik. Jadi sambil ngomong, Rasulullah kalau ngasih tahu sahabat-sahabat, pas diemnya itu zikir ini nih. Oh, Masya Allah ya. Jadi lidahnya Rasulullah, hatinya Rasulullah itu nggak pernah dia diem gitu. Kalau kita kira-kira diem apa enggak? Pak, saya kalau misalnya dengerin ceramah gini, kalau diem sambil saya melafalin nggak nyambung ya Pak, gitu ya. Saya kalau lafal astagfirullah, astagfirullah, Bapak ngomong apa sih tadi itu ya, nggak nyambung. Tapi kalau saya diem dengerin toh lama-lama ngantuk saya juga Pak, gitu ya. Nah, kalau Rasulullah enggak, Rasulullah itu diamnya itu zikirin, ya, zikir istighfar. Nah, Robbi firli wali walidayya, Robbi firli wa tub alayya innaka
antat tawwabur rahim. Nah, itu istighfarnya Rasulullah. Yang berikutnya sekarang, kalau istighfarnya Nabi Adam bagaimana? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya. Boleh? Mau pilih yang mana boleh? Yang panjang, Pak. Yang panjang itu membersihkan, menjadikan tauhid lebih benar. Apa itu? Sayyidul istighfar. Bapak Ibu sudah hafal apa belum? Belum? Sayyidul istighfar. Dulu sudah pernah apa belum ya? Sungguh Pak. Pernah saya masukin ke grup apa belum? Belum saya share. Hah? Sudah apa belum? Sudah ya? Oh, berarti kalau yang belum itu maksudnya belum gabung ya. Ya, nanti saya share lagi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Wis panjang tenan ya. Ini kalau ngapalin ini insya Allah ini amalan yang Sayyidul Istighfar itu Bapak Ibu boleh baca kapan saja. Boleh mau tidur, boleh habis sholat. Kalau zikiran salah satunya Sayyidul Istighfar ya. Kalau bisa pas menjelang mau tidur baca Sayyidul Istighfar. Nah, itu membersihkan, meluruskan ketauhidan salah satunya itu ya. Sayyidul Istighfar. Nanti di-share lagi apa enggak? Di-share ya, di-share aja Pak ya. Ya enggak apa-apa. Nanti kita share lagi ya. Nomor 1, dibersihkan dulu bejananya ya. Setelah tubuh kita bejananya udah bersih, maka disuruhnya apa? Disuruhnya kasih wewangian sebelum diisi air. Caranya dengan cara apa? Membaca sholawat Nabi. Jadi perbanyak sholawat Nabi. Habis Sayyidul Istighfar boleh, boleh istighfar yang pendek boleh, boleh istighfarnya Nabi yang tadi itu. Robbi firli apa tadi? Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh yang itu? Boleh juga Sayyidul Istighfar ya. Kalau mau istighfar yang pendek paling tidak itu 100 kali itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali ya. Tapi kalau istighfar usahakan yang lafalnya benar. Jangan astagfirullah itu nggak jelas ya. Maka yang paling bagus pelan tapi itu dimaknai ya. Sedikit tapi bisa nancep seakan-akan kita itu berdialog sama Allah ya. Karena kita itu butuh apa? Butuh pembersihan. Yang kedua, setelah bejana itu sudah bersih, maka kasihlah yang namanya wewangian. Wewangiannya dengan cara apa? Membaca sholawat Nabi. Biar apa? Nanti dikasih itu syafaatnya sama Rasulullah di yaumil kiamat. Maka suruh perbanyak sholawat. Nah sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh sholat Jibril Pak? Boleh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai sholawat mau nariyah boleh, sholawat Jibril, sholawat Ibrahimiyah boleh. Ibrahimiyah itu yang mana?
yang kita baca ketika tasyahud awal dan akhir, ya. Itu Ibrahimiyah itu sampai selesai, ya. Nah, tahu semua? Yang at-tahiyyatu lillah. Nah, kan ada kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu kita namanya sholawat Ibrahimiyah, ya. Kemudian ada satu tuntunan lagi. Ketika kita selesai tasyahud akhir, ini di hadis Bukhari Muslim, Bukhari. Selesai tasyahud akhir, doalah minta 4 hal. Nah, doanya apa? Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri. 1. Itu permintaan pertama. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min adzabi jahannam dulu. Wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 nih permintaannya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu biasanya membaca apa enggak? Baca, ya. Nomor 1 apa? Allahumma inni as'aluka min adzabil qabri, dari siksa kubur. Ya Allah, jauhkan saya dari siksa kubur. Itu nomor 1. Kenapa? Karena kita itu kalau tidak tahu nanti di sana seperti apa, kita nggak tahu masing-masing. Makanya Rasulullah ngajarin, mintalah ketika di selesai tasyahud akhir. Yang kedua, permintaannya apa? Wa min adzabi jahannam, dijauhkan juga dari siksa neraka jahanam. Jadi jangan sampai nanti kita masuk neraka jahanam, disiksa di sana. Permintaan kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga fitnah dari hidup dan setelah mati. Jadi fitnah di kehidupan ini dan juga setelah mati, biar nggak ada fitnah. Kadang ada orang sudah meninggal diceritain keburukannya, banyak fitnah, ya. Nah, yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya, dari dijauhkan dari nanti azabnya, siksanya dari dajjal. Nah, fitnah dajjal itu ketika nanti di hari kiamat. Menjelang hari kiamat nanti akan muncul Isa al-Masih, kemudian ada dajjal. Nah, dajjal ini nanti yang merasakan siapa ya di akhir zaman nanti. Kalau kita ini kayaknya nggak sampai akhir zaman, ya. Mungkin anak-anak kita. Karena kita ini ya, ini masuk di akhir zaman sekarang ini. 1447. Rasulullah itu menyampaikan umatku itu hanya sampai 1500. Setelahnya itu sudah tidak ada umatnya Rasulullah. Nanti jadi kiamatlah di sana. Maka nanti selesai. Nah, sebelum kiamat Isa al-Masih akan muncul, kemudian memerangi orang-orang yang kafir. Tiba-tiba kemudian ada dajjal. Dajjal ini yang dia menganggap sebagai Isa al-Masih, sebagai juru selamat. Nah, banyak nanti orang-orang itu yang mencari dajjal, padahal ini justru yang ngajak ke neraka, kafir. Nah, siapa yang bisa diselamatkan? Hanya orang-orang yang ada di Masjidil Haram sama di Nabawi. Nah, jadi kalau di tanah haram itu dajjal nggak bisa masuk ke sana. Nah, kalau di tempat kita ini masuk, gitu ya. Nah, makanya kalau nanti kita doanya, anak-anak kita dari sekarang itu Rasulullah sudah ngajarin itu dari sejak Rasulullah membawa risalah, salah satunya amalan ini nih. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya. Makanya doa 4 ini dibaca ketika selesai tasyahud akhir, ya. Baru assalamualaikum, gitu ya. Nah, jadi amalannya apa, Bu, Pak? Nomor 1, jam berapa ini? Cepet ya. Nah, 10 menit lagi. Nomor 1 amalannya apa?
zikir, banyak doa, mengingat sama Allah. Yang kedua, zikirnya adalah istighfar. Yang kedua, sholawat. Ya. Nah, yang ketiganya sekarang. Yang ketiganya adalah ketika kita sudah ibaratnya bejana tadi. Bejana tadi kan dibersihkan dulu. Setelah bersih, kasih wangian dengan sholawat. Yang ketiganya, isilah bejana kita itu dengan kalimat yang nanti pasti akan ditanya itu. Nah, maka itu kalimat penguat, kalimat tauhid. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir yang paling afdhal Rasulullah menyampaikan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ini perbanyak la ilaha illallah. Nah, kalau kita baca la ilaha illallah itu kira-kira bisa cepet apa enggak? Hah? Enggak bisa. Dan kata-kata Allah itu luar biasa, ya. Allah itu kenapa Allah menamakan dirinya Allah? Ternyata itu rahasianya luar biasa. Setelah dikaji di Al-Qur'an disebutkan banyak banget. Hurufnya ada alif, lam, ha, gitu ya. Nah, Allah gitu. Jadi lam pertama kalau misalnya dibaca lengkap berarti Allah. Kalau nggak ada lam pertama hilang, tinggal lam sama ha, bacaannya lahu, gitu ya. Berarti dia juga, gitu ya. Terus hilang juga lam-lamnya ini hilang semua, tinggal huruf ha. Itu hu itu adalah dia. Makanya Allah itu menamakan dirinya luar biasa. Di Al-Quran itu disebutkan. Jadi kalaupun tuh ada orang menyebut dengan lafal hu, makanya ada yang pada zikiran. Nah, zikiran kan beda-beda. Ada yang Allah. Ada yang lahu. Ada yang cuma hu. Ada. Kenapa? Itu semua dibolehkan. Karena itu nama Allah. Tapi yang paling afdhal dilengkapi la ilaha illallah. Nah, itu adalah untuk kasih air yang bersih. Jadi setelah dikasih wangian, kasihlah air. Airnya ini insya Allah tauhidnya lempeng jadinya, ya. Nah, yang berikutnya, amalan yang harus kita persiapkan. Hadis Rasulullah yang terakhir, nih, saya bacain yang terakhir, ya. Amalannya apa? Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu sudah meninggal dunia, maka hanya terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Nomor 1, sodakotin jariyatin, ya. Sodako jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah yang terus saja ini mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita nggak ngajar gitu ya, nggak jadi guru, minimal kita ngajar di rumah, ya. Makanya yang ibu-ibu itu insya Allah amalannya jadi panjang. Kenapa? Karena ngajarin anak, itu anak nanti mengamalkan kebaikan buat apa yang dikasih tahu, maka itu jariyah buat orang tuanya, ya. Yang berikutnya, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau kita sama anak ngajarin apa enggak? Ngajarin. Anak diajarin, kira-kira kita itu, anak kita itu nginget kita apa enggak? Wis diajarin, kira-kira nginget apa enggak? Terjamin apa enggak itu? Enggak ada jaminan, bener apa enggak? Ya. Mau masih hidup aja kalau suruh doain, suruh nelpon belum tentu nelpon, ya kan? Apalagi kalau udah enggak ada gitu. Makanya yang paling bagus kita harus bisa ngajarin, minimal doain untuk orang tua. Doa untuk orang tua gimana? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Nah, itu minimal.
Jadi anak-anak kita harus dihafalin tuh. Itu hafalin juga belum tentu dibaca gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan ada berapa amalan yang namanya amal jariah. Ini di hadis yang lain. Nah, hadis riwayat Baihaqi. Nomor 1, amalan yang tetap mengalir terus. Orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, Pak, saya ini nggak bisa ngajarin ilmu agama. Bapak Ibu punya status WhatsApp. Terus status itu ditulis tuh tentang hadis, tentang baikan. Terus di-share di status WhatsApp. Ada orang membaca atau mengupload di media sosial dan orang itu membaca, maka orang itu akan dapat pahalanya dari ilmunya. Dapat dari mana? Dari kita. Maka itu juga amal jariah. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu yang diajarkan itu harus kita ngajarin, enggak. Kita share di media sosial. Makanya media sosial itu yang baik adalah jadikanlah alat sarana untuk cari amal jariah. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai yang sudah mati. Maksudnya apa? Dulu kalau zamannya Rasulullah di Saudi itu kan banyak sungai-sungai yang mati. Terus kalau dia hidupkan, dialirkan, kemudian banyak orang manfaatkan aliran sungai itu untuk kehidupannya, inilah amal jariah ya. Nah, itu termasuk dalamnya. Kalau di sini nggak ada Pak, susah, ya wes, nggak usah pikirin ya. Yang berikutnya, orang yang membuat sumur. Boleh buat sumur. Sumur itu dimanfaatkan orang banyak. Nah, seperti sahabatnya Rasulullah di zamannya di Madinah, ada orang-orang kafir Quraisy yang sebagian itu memiliki sumur. Sumur itu kemudian dibeli. Habis dibeli terus dikasihkan, disedekahin ya, sama Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu salah satu sahabat yang masuk surganya terakhir. Kenapa? Karena hartanya banyak ya. Padahal hartanya banyak, sudah disedekain, ngalir sampai hari ini. Punya hotelnya itu ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Itu di Madinah ya. Nah, itu sampai sekarang semua dipakai untuk kaum muslimin. Masya Allah. Sudah berapa abad gitu ya. Itu sampai sekarang mengalir terus ya. Nah, berikutnya lagi, orang yang nanam kurma. Yang kurma itu tanamannya dipakai orang lain. Nah, kalau kita jenengan nanam mangga misalnya, terus kalau nanam mangga mau diambil orang wis beno. Nah, itu diniatin gitu. Nanti kalau dilempar bolak-balik, dilempar orang mau diambil wis beno gitu ya. Nah, itu diikhlasin gitu. Tapi kalau dilempar kok bolak-balik, dilempar kok entek gitu. Terus kita ngomel tak gorok wis gitu. Nah, itu rugi. Mendingan dinikmati untuk orang banyak ya. Berikutnya, orang yang bangun masjid, membangun masjid, pondok pesantren ya, itu walaupun sedikit, insya Allah amal jariahnya luar biasa banyak ya. Saya kemarin di chat sama Ustadz Halim, masih ingat nggak? Nah, ini sebagian soalnya yang baru-baru ya. Kita pernah ke pondok pesantren Miftahul Ulum Jembrane ya. Kita waktu itu kunjungan sosial ke sana. Terus saya di chat sama beliau, sekarang mau membeli lahan. Lahannya ini untuk perluasan pondok pesantrennya ya, 30 are. Nah, terus beliau minta boleh di-share. Oke. Per meternya Rp275.000 per meter. Kalau Bapak Ibu mau beramal jariah berkenan, monggo nanti dikumpulin, kita bareng-bareng kirim ke sana. Pak, saya nggak punya 275 per meter, punyanya 50, boleh. Karena 50 itu nanti beli tanah di sana, tanahnya untuk anak-anak yatim di pondok, itu jadi amal jariah yang kita nggak pernah tahu Pak. Betul apa enggak? Tapi 50.000 bisa jadi itulah deposito yang sungguhnya. Nah, nanti saya share di grup, kalau jenengan mau ikut serta monggo. Terus nanti uang terkumpul kita kirim ya. Kalau yang infak yang kita keliling ini masih ngumpul. Insya Allah nanti kita kunjungan lagi bulan Desember apa Januari nanti ya. Kira-kira mau kemana kita kunjungannya? Ke negara apa ke Buleleng?
Cari pondok pesantren di Buleleng ya. Buleleng yang Nah, kita yang belum ke Buleleng ya. Jadi biar kita itu ada santunan ya, ada kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu tadi kita itu infak 10.000, mau 20.000, mau 5.000, dikumpulin Pak. Itu bukan untuk saya, enggak ya. Kita itu mau sama-sama. Saya hanya memfasilitasi. Tujuannya apa? Kita itu jenengan biar punya amal jariah yang kita nggak tahu tuh. Kalau kita nggak paksa, nggak iso gitu ya. Tapi paksanya ben rodo wangun gitu ya. Wangun itu bahasanya apa? Biar bagus ya. Biar kelihatan bagus, itu nanti kita nyerahinnya bareng-bareng. Ya terkumpul 3 juta, kan lumayan kan? Jadi kalau kita kunjungan selain 3 juta, insya Allah itu jadi jariah buat kita. Nah itu ya niatannya. Maka nomor yang berapa tuh? 5, bangun masjid ya, untuk pondok pesantren boleh. Yang keenam, orang yang memberikan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu juga sama Pak. Waktu itu kita sempat ke mana ya? Yang ke Karangasem atau kemana yang kita nyerahkan mushaf Al-Quran ya? Nah kita wakaf. Satu mushaf Quran ketika dibaca sama orang yang kita wakafin Pak, maka satu hurufnya itu ngalir untuk kita. Jadi luar biasa. Tapi kalau Pak, ya kalau yang diwakafin ini bolak-balik dijadikan kitab suci, terus masuk di lemari nggak pernah dibaca, itu piye Pak? Ini benar-benar kitab suci, ya berarti itu belum rezeki. Itu doang. Makanya kalau kita wakaf Quran, wakaflah kepada orang-orang hafiz Quran. Masya Allah. Kalau hafiz Quran kira-kira dibaca terus nggak? Baca terus, ulang-ulang itu. Masya Allah. Nanti kalau jenengan kita cari di mana Singaraja yang dia rumah tahfiz, baru kita serahin. Kalau jenengan mau beli Quran terus kita wakafin ya. Yang berikutnya nomor 7, orang yang meninggalkan seseorang anak yang senantiasa mohon ampun untuk dia ketika wafat. Jadi orang yang selalu mohon ampun kepada orang yang sudah meninggal. Tidak peduli itu anak itu garis keturunan ataukah enggak garis keturunan. Nah, makanya penting buat kita itu ngajarin setiap orang. Saya itu kalau habis sholat kadang begini Pak, enggak tahu kenapa tiba-tiba ingat tuh jamaah yang sudah mendahului gitu ya. Akhirnya ya Allah, terus tiba-tiba kita Fatihain ya. Dan itu enggak terasa tuh. Tiba-tiba ada aja yang diingat. Entah Pak Gatot almarhum, Pak Kiki, entah itu bapaknya Bu Dania, entah itu siapa aja pokoknya tiba-tiba terlintas. Kenapa?